Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, jika kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan bersama dengannya. Oleh sebab itu, barang siapa yang ambil bagian dalam penderitaan dari penebus, kita akan menikmati kepastian pengharapan dari kemuliaan yang telah dijanjikannya. Kita patut memuliakan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup, dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, tataplah keluarga ini dengan kebaikan. Kiranya kemurahan-Mu memelihara tubuh kami dan menjaga jiwa kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu yang tunggal. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus Anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Nats kita pada pagi hari ini dari Lukas 23 ayat 50 sampai 56. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Judul renungan kita adalah penguburan. Ketika Yesus mati, dia mempercayakan rohnya ke tangan Bapanya. Tetapi apa yang akan terjadi dengan tubuhnya? Orang-orang percaya dan setia serta para perempuan berdiri dari kejauhan untuk melihat apa yang dilakukan oleh para serdadu Romawi. Dan tidak diketahui mereka, Allah Bapa telah mengaturnya dan memilih seorang pria bernama Yusuf untuk mencari tempat perlindungan dan palungan bagi kelahirannya. Sekarang dia menyediakan Yusuf yang lain untuk mengatur penguburan yang pantas bagi Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea. Lukas menjelaskan Yusuf sebagai salah seorang terkemuka dari majelis tinggi Yahudi atau Sanhedrin. Dia tidak menyetujui atas keputusan untuk menghancurkan Yesus. Yusuf percaya kepada janji Allah yang akan mengutus anaknya
dan diam-diam mempercayai Yesus sebagai Mesias. Sekarang dia memperoleh izin dari Pilatus untuk mengurus mayat Yesus. Dia menurunkan mayat Yesus dari salib, mengenakan kain kafan dan meletakkannya di sebuah kubur yang belum pernah disentuh oleh kematian. Kemudian Yusuf menggulingkan batu besar, sebuah batu bulat dan rata permukaannya, ke mulut dari kubur. Kubur itu berupa sebuah gua. Karena Sabat segera datang, maka hanya para perempuan yang mengikuti Yusuf ke kubur. Mereka memperhatikan baik-baik lokasinya. Mereka melihat bagaimana mayat Yesus dibaringkan di dalam kubur. Hanya beberapa menit lagi Sabat tiba, maka perempuan-perempuan akan membeli rempah-rempah dan dupa sebagai persiapan untuk mereka lakukan setelah Sabat usai. Pagi-pagi sekali mereka akan kembali untuk meminyaki mayat Yesus untuk membuat penguburan yang pantas. Doa, Dia Allah yang Maha Kuasa, Engkau memilih Yusuf untuk mengurus mayat anakmu. Terima kasih karena Engkau memperhatikan semua yang kami butuhkan, terutama pengampunan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 3. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau gantung di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.